Halo sahabat-sahabat semuanya, selamat datang kembali di channel Pojok Inggris. Di video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan materi reading kita. Dan di video kali ini kita akan membahas tips menjawab reading TOEFL ITP Part 3, yaitu materi Answer Stated Detail Question, menjawab pertanyaan tersurat pada sebuah passage. Langsung saja kita masuk kepada tips menjawab soal reading TOEFL ITP Part 3 ini. Yang pertama dimulai dari model pertanyaan yang menanyakan stated detail question. Biasanya pertanyaan yang berkenaan dengan stated detail question menggunakan beberapa model pertanyaan sebagaimana di tabel ini. Yang pertama menggunakan pertanyaan according to the passage bla bla bla, menurut passage itu. Kemudian yang kedua, it's stated in the passage, dinyatakan dalam passage itu, bla bla bla. Kemudian yang ketiga, the passage indicates that bla bla bla, passage itu menyatakan atau menunjukkan bahwa. Atau yang keempat, dengan menggunakan model kalimat seperti ini, which of the following is true bla bla bla, yang mana berikut ini yang benar. Jadi pertanyaan yang berkenaan dengan stated detail question biasanya menggunakan model pertanyaan sebagaimana di tabel ini. According to the passage, it's stated in the passage, the passage indicates that, atau which of the following is true. Bagaimana cara menemukan jawaban dari pertanyaan model seperti ini? Jawaban dari pertanyaan jenis ini, jenis yang di atas ini, atau pertanyaan yang berhubungan dengan stated detail question, bisa kita dapatkan secara jelas atau secara pasti di dalam teks. Jadi jawaban dari pertanyaan yang menyatakan atau menanyakan stated detail question ini bisa kita dapatkan secara jelas atau pasti di dalam teks. Caranya adalah dengan membaca secara detail. Jadi sahabat-sahabat perlu membaca teksnya secara detail setelah terlebih dahulu membaca pertanyaannya. Adapun tips detailnya, tips menjawab pertanyaan secara detail berkenaan dengan stated detail question, yang pertama yang perlu sahabat-sahabat lakukan adalah mencari keyword pada pertanyaannya. Jadi sahabat cari keyword pada pertanyaan. Kemudian setelah sahabat-sahabat menemukan keyword di pertanyaannya, sahabat-sahabat perlu mencocokkan keyword yang sudah ditemukan dengan bagian teks yang memuat keyword. Jadi ketika sahabat-sahabat sudah menemukan langkah yang pertama, menemukan keyword, maka keyword tersebut sahabat-sahabat cocokkan dengan teks yang memuat keyword itu. Kemudian yang ketiga, bacalah kalimat yang memuat keyword dengan teliti. Jadi jangan terburu-buru. Teliti itu maksudnya pahami maknanya, pahami maksudnya. Kemudian yang terakhir, tips menjawab pertanyaan stated detail question adalah coretlah jawaban yang jelas salah dan pilihlah jawaban yang paling benar di antara jawaban yang tersisa. Setelah teman-teman menyimpulkan dari bacaan yang teman-teman baca. Sekarang kita masuk kepada contoh passage yang memuat pertanyaan stated detail question. Kita baca passage-nya. Ice Age, those periods when ice covered extensive areas of the earth, are known to have occurred at least 6 times. Kalau kita terjemah, Ice Age, zaman es, those periods adalah periode when ice covered extensive areas of the earth,
adalah periode ketika es menutupi lapisan luas bumi, are known to have occurred at least 6 times, yang diketahui telah terjadi sedikitnya 6 kali. Past ice age can be recognized from rock strata that show evidence of foreign materials deposits by moving walls of ice or melting glaciers. Past ice age, zaman es masa lalu, can be recognized, bisa diketahui, from rock strata, dari lapisan batu, that show, yang menunjukkan, evidence, bukti, of foreign materials, dari material asing, deposit by moving walls of ice, yang disimpan oleh dinding es yang bergerak, or melting glaciers, atau es yang mencair atau glacier yang mencair. Ice age can also be recognized. Zaman es juga bisa diketahui from land formation, dari formasi tanah, that have been produced, yang dihasilkan, from moving walls of ice, dari dinding es yang bergerak, such as U-shaped valleys, seperti lembah berbentuk U, sculptured landscapes, landscape yang berbentuk pahatan, and polished rock face, dan permukaan batu yang dipoles, yang halus. Dari passage ini, misal muncul pertanyaan seperti ini. Yang pertama, according to the passage, what happens during an ice age? Okay. Menurut passage itu, passage yang kita baca tadi, what happens during an ice age? Apa yang terjadi selama zaman es? Jadi ini keywordnya, kata terjadi dengan ice age. Jawaban alfa, rock strata are recognized by geologists. Lapisan batu diketahui oleh ahli geologi. Yang bravo, evidence of foreign materials is found. Bukti dari materi asing ditemukan. Yang Charlie, ice covers large portions of the Earth's surface. Es menutupi bagian besar dari permukaan bumi. Dan yang delta, ice melts 6 times. Es mencair 6 kali. Jadi keywordnya adalah kata ice age dengan happens. Menurut passage yang kita baca tadi, apa kira-kira yang terjadi selama masa atau selama zaman es? Kita lihat di passage-nya. Di kalimat paling awal, ice age, zaman es, those periods adalah periode when ice covered extensive areas of the earth. Adalah periode ketika es menutupi lapisan luas dari bumi. Jadi covered extensive areas of the earth. Ini adalah yang disebut dengan ice age, yaitu es menutupi lapisan luas dari bumi. Berarti jawabannya adalah yang Charlie. Ice covers a large portions of the Earth's surface. Kata large di pilihan jawabannya sama dengan kata extensive, ya. Extensive. Kemudian areas sama dengan kata portion. Ya, jadi maksudnya sama tetapi menggunakan level kosakata yang berbeda. Jadi jawabannya yang Charlie. Pertanyaan yang kedua, the passage covers how many different methods of recognizing past ice age. Menurut passage
yang kita baca tadi, ada berapa metode berbeda di dalam mengenali zaman es masa lampau. Ya, jadi yang menjadi keyword adalah recognizing past ice age, method of recognizing past ice age. Ada beberapa metode untuk dapat mengenali zaman es masa lalu itu. Kalau kita baca di passage-nya, di sini, past ice age can be recognized from rock strata. Jadi yang pertama itu masa atau zaman es masa lampau itu bisa kita ketahui atau kita kenali dari rock strata, dari lapisan batu. Kemudian yang kedua, can also be recognized from land formation. Yang kedua dari formasi daratan. Jadi ada dua cara yang bisa atau yang dapat menjadi petunjuk untuk mengetahui past ice age. Jadi jawabannya adalah yang bravo ya. Dua metode. Methods of recognizing past ice age. Pertanyaan yang ketiga, according to the passage, what in the rock strata is a clue to geologists of a past ice age? Menurut passage yang kita baca tadi, what in the rock strata, apa yang ada pada lapisan batu, is a clue, yang menjadi clue atau petunjuk bagi ahli geologi berkenaan dengan zaman es masa lampau itu. Kalau kita lihat di passage-nya, di sini ada kata past ice age can be recognized from rock strata that show evidence of foreign materials. Nah, jadi jawabannya di sini yang menunjukkan bukti adanya materi asing, material asing. Jadi jawabannya adalah yang delta, substance from other areas. Mananya adalah zat dari daerah yang lain. Maksudnya sama dengan ini, dengan evidence of foreign materials, bukti adanya material asing. Jadi rock strata itu menjadi clue bagi ahli geologi tentang adanya material asing. Jadi jawabannya yang delta. Itu saja barangkali untuk materi kita pada video kali ini. Sekali lagi, cara menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan stated detail questions adalah yang pertama, sahabat-sahabat mencari keyword pada pertanyaannya, kemudian mencocokkan keyword yang sudah ditemukan dengan bagian teks yang memuat keyword. Kemudian yang ketiga, bacalah kalimat yang memuat keyword dengan teliti, dengan memahami maksudnya. Sekaligus tidak lupa juga model pertanyaannya, bahwa pertanyaan model seperti ini menghendaki jawaban stated detail question ya, menghendaki jawaban yang berkenaan dengan stated detail question. Itu saja barangkali, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. See you next time.